Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa abdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah untuk kita semuanya. Dan juga tentunya selamat datang dalam acara Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahil ham. Dan senang sekali rasanya kita kembali hadir di tahun ini ya, untuk menemani pemirsa semuanya di Hari Raya Idul Fitri bersama saya Fadila Agani dan Sarif Faldo, yang tentunya Gema Takbir ini adalah program spesial Lebaran yang tentunya hadir kembali ya, menyapa pemirsa tentunya bersama dengan Jack TV Inspirasi kita yang untuk tentunya menemani pemirsa di rumah maupun di studio dalam momen-momen Lebaran pertama. Ya benar sekali Valdo, dan kita Valdo hari ini nggak cuma berdua Valdo, kita ditemani ibu-ibu berbaju putih, jilbab oranye berbunga-bunga dan wajahnya juga cantik-cantik berseri sekali. Kita sapa terlebih dahulu ya Valdo, ini dari pengajian Gerami, Kecamatan Telanai dan juga Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, hari ini Lebaran pertama ya. Terlihat ibunya cantik-cantik ini. Cantik-cantik sekali. Bener, karena momen Lebaran merayakan hari kemenangan. Ibu hari ini masak apa? Oh sama ya, satu menu ya. Satu kamu satu menu ya. Iya. Gak dibawa sini ibu. Gak dibawa sini. Lupa kali ya. Iya. Kalau di box ini mungkin boleh lah ya, nanti pulang MC dibungkusin gitu kan ya. Terlihat nih ibunya habis kenyang nih, makan ketupat, makan rendangnya tadi, Masya Allah. Karena ya. hari raya jadi dipuas-puasin makannya. Bener, merayakan momen hari kemenangan. Iya, biasanya kalau pagi kita selama 30 hari kemarin gak makan pagi. Nah di hari raya kita puas-puasin makannya, makan kekenyangan nih dari aura-auranya. Iya, makin menyala sepertinya. Seperti bunga yang sedang berkembang-kembangnya, senyumnya indah banget gitu kan. Nah Valdo, ngomong-ngomong ini kan hari ini Lebaran pertama, nah tadi malam pasti takbiran ya kan. Mau tanya dong gimana takbirannya di tempat Valdo? Iya, waduh ini spesial dan menarik sekali ya kalau berbicara. Apalagi tadi malam kita sudah melalui bersama pemirsa sedang takbiran ya. Kalau di Ramadan kemarin di Kampung Valdo sedang ada festival Arakan Sahur. Kali ini iya malam tadi kami tentunya merayakan di Kampung Valdo yaitu malam takbiran. Waduh itu meriah banget karena di Kampung Valdo itu masyarakatnya luar biasa merayakan malam takbiran dengan menampilkan berbagai alat musik tradisional seperti gendang, beduk, angklung dan juga tentunya ada seruling juga loh. Jadi benar-benar sambil takbir pakai alat-alat musik itu luar biasa. Meriah sekali ya. Meriah banget. Ini memang kemenangan beneran ini. Benar. Kalau dari Kampung Dila seperti apa nih merayakan malam takbirannya kali ini, seperti apa Dila? Nah kalau misalkan di kampung aku nggak kalah meriah. Kalau di tempat Valdo mungkin kan alat musik ya. Nah kalau di tempat aku itu ada namanya pawai mobil hias. Jadi sekampung itu keliling pakai mobil dengan hiasan-hiasan tertentu. Ada ornamen lebaran ya. Benar sekali. Ada dari masjid, bentuk masjid atau bentuk-bentuk unta. Jadi mereka tuh keliling kampung dengan membawa obor-obor juga. Jadi memang meriah-meriah sekali. Kita keliling-keliling kampung lah pokoknya. Masya Allah keren banget ya. Iya. Nah tadi kan aku udah tanya sama ibu-ibu Gerami. Nah kalau Valdo sendiri hari raya pertama ini makanannya apa sih? Jadi tentunya di Kampung Valdo ini, kebetulan Valdo ini tinggal di Jambi daerah pesisir ya. Jadi tentunya kalau momen Lebaran pertama itu selalu menampilkan makanan-makanan yang ala-ala daun seperti burasa, ketupat, lapat, tumbul. Karena Valdo ini orang pesisir ya. Jadi itu masaknya dari beras, kemudian dari pulut masak pakai santan direbus, kemudian disuguhkan dengan rendang, opor dan juga gulai. Waduh, Dila mau nyicip gak nih? Ceritanya ngiler banget ya, banyak banget makanannya. Balik ini kita langsung ke rumah Valdo ya, halal bihalal ya. Boleh ya, kalau diundang sama tuan rumah kita OTW ya. Iya. Ya kalau Dila seperti apa nih makanan khas ataupun ciri khas banget di hari Lebaran yang sudah disajikan dari keluarga Dila seperti apa? Kalau misalkan di keluarga dan juga di kampung kita pastinya ada namanya ketupat. Nah biasanya itu pasangan ketupat kalau nggak sate itu lontong. Ada juga empek-empeknya dan ada nih makanan khas yang
kurang lebih setahun sekali juga dibikinnya. Di hari-hari penting itu ada namanya Gelamai dan juga Jadah. Oh, apa itu gelamai dan jadah? Itu dia. Gelamai dan Jadah itu kalau misalkan di bahasa Indonesia ini tuh dodol, Valdo. Oh, dodol. Jadi kita tuh sebelum hari raya, kita tuh bergotong royong bikin gelamai atau jadah itu ya. Karena itu kan memakan waktu kurang lebih 7 jam. Jadi kita gotong royong untuk ngaduk dodolnya. Lumayan juga ya, sambil kumpul keluarga, Iya, bener gotong banget. royong, masaknya barengan. Sepertinya luar biasa, dodol itu enak banget ya. Kayaknya bawa nggak nih Dila nih dodol untuk Valdo nih? Boleh. Nanti kita kirim Iya. ya. Oke. Nah Valdo, kita sejenak akan break dulu. Tapi sebelum itu kita akan saksikan penampilan musik religi. Dan inilah dia, Rilatun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada Anda semua yang ada di sini ataupun di sana, moga selamat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan untuk Anda semua yang ada di sini ataupun di sana, moga dirahmati dan diberkati. Terimalah salam hangat kami sebagai tanda mengikat kasih. Moga berkenan dan senang di hati dengan senandung hiburan Islami.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah kita dengarkan ya Valdo, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adik kita Zahara dan juga Jelita dari Insan Madani Jambi. Semoga dengan pembacaan tadi dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah Valdo, kita ngomong-ngomong tentang lebaran lagi nih. Tadi sudah makan-makan udah. Bener. Nah hari ini nih, di hari yang spesial ini ya, apa sih yang Valdo, momen yang Valdo tunggu-tunggu nih di hari lebaran? Benar, jadi tentunya hari ini adalah hari Raya Idul Fitri ya, lebaran pertama. Jadi tentunya ada momen-momen yang sangat berkesan dan yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi kalau di keluarga Valdo, kebetulan Valdo pulang kampung juga nih. Oh. Iya, jadi lebaran ini alhamdulillah bisa pulang kampung, mudik ya. Jadi tentunya momen yang paling sangat ditunggu-tunggu pada lebaran kali ini tentunya kumpul keluarga. Nah biasanya kami setelah sholat id, itu kami kumpul keluarga yaitu yang sangat berkesan dan juga paling haru banget bermaaf-maafan sama keluarga. Jadi ya dari nenek kemudian ayah, bapak, adik beradik kumpul semua sampai cucu ya kumpul maaf-maafan dari yang muda sampai yang tua. Waduh. Berarti habis sholat id maaf-maafan udah tuh langsung ke sini ya. Benar, nanti karena balik baru lebih halal lagi. Benar, karena luar hari biasa. raya Idul Fitri ini adalah merayakan kemenangan ya, karena kita kembali suci dan juga kembali bersih. Jadi Amin. karena setahun belakangan ini kan mungkin banyak salah dan hilaf ya, jadi perlu banget maaf-maafan, itu sangat berkesan banget kalau di keluarga Valdo. Nah kalau di Fadila kira-kira apa nih momen yang berkesan pada saat lebaran? Pastinya sama ya, kita habis sholat id itu pasti maaf-maafan seperti keluarga Valdo juga, dan juga di keluarga aku pun di kampung juga kita maaf-maafan. Tapi ada nih Valdo, mungkin karena kita merantau ya, jadi pulang kampung ini kita ziarah kubur Valdo. Kita juga silaturahmi dengan keluarga, kita juga
ke kuburan Benar, untuk jadi mendoakan leluhur kita dan keluarga yang sudah kita terdahulu ya, luar benar biasa. sekali. Jadi itu bareng keluarga Dila ziarah Bareng kuburnya keluarga, ya. kita ramai-ramai untuk ziarah tentunya Iya, seperti mendoakan itu. oleh saudara-saudara ataupun keluarga yang sudah Iya, terdahulu benar ya, sekali. biar dapat ini juga ya Mengingatkan merayakan kita juga tentang kematian benar juga sekali, ya. Wah, benar dapat sekali. doanya ya. Baik tentunya pemirsa di mana Anda berada, baik di studio maupun di rumah ya, sambil menikmati kue lebarannya kali ini. Tentunya sesaat lagi kita akan dengarkan berbagai informasi, mengupas berbagai tentunya balutan ceramah agama yang tentunya sangat penting sekali dalam momen Hari Raya Idul Fitri kali ini. Tentunya kali ini kita akan dengarkan nantinya dengan topik pembahasan yaitu makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri yang nantinya akan disampaikan bersama dengan Ustadz yang keren banget ya. Siapa lagi kalau bukan inilah dia, Ustadz Abdul Rashid Al-Qari SAG. Wa salam bininyo Ayu Mairoh. Yang jawab salam, saya doakan cepat pergi umroh. Wa salam lebaran ke Tugu Monas. Yang jawab salam, saya doakan hutangnya cepat lunas. Ay, banyak utangnya nih sama saya juga berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh dak pacak belari. Karena yang jawab salamnya idak semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba. Jamaah Jack TV yang hari ini alhamdulillah diisi oleh dari gerakan Mari Mengaji. Betul ya? Dan pemirsa di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini Allah sampaikan kita di hari kemenangan, di hari yang fitri, Idul Fitri 1447 Hijriah. 3 bulan yang lalu, tepatnya ketika masuki bulan Rajab, doa kita nyaris sama. Allahumma barik lana. Suaranya mana? Fi Rajab wa Sya'bana Ramadana waghfir lana zunubana. Betul atau benar? Itu doa kita sama. Hampir semua umat muslim berdoa seperti itu. Tapi tidak semua doa itu dijabah oleh Allah. Ada yang dipanggil, ada yang meninggal dunia sebelum Rajab, bahkan sebelum Ramadan datang pun mereka sudah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah sayang sama mereka? Kita mesti harus wajib berpositif thinking, berhusnuzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merasa mereka sudah cukup amalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka husnul khatimah. Amin. Dan kita, doa kita juga sama. Allah ijabah
Allah kabulkan. Terbukti kita bertemu di Ramadan 1447 Hijriah kemarin. Hari ini sudah masuk hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Dan itu semua Bapak Ibu semua jamaah sudah mensikapi tentang bagaimana menyambut, bagaimana menjalankan ibadah Ramadan kemarin. Baik mensoma Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, barang siapa kata Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap ridho pahala dari Allah, tidak ada alasan, tidak ada asbab lain, Allah jaminkan pengampunan dosa kita di masa yang lalu. Itu untuk ibadah puasanya. Ada hari satu lagi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Malamnya kata Rasulullah, siapa yang mendirikan sholat qiyamul lail, baik itu tarawih, tahajud maupun sunnah-sunnah lainnya, tadarus, Allah pun jaminkan bahwa akan diampunkan dosa kita selama tahun-tahun yang sudah-sudah. Alhamdulillah. Makanya Ramadan juga disebut bulan pemutihan atas semua dosa-dosa kita di masa lalu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dosa kita dari bulan pertama Muharram sampai bulan ke-11 belambun banyak, baik itu dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa kecil, bahkan dosa besar kita lakukan. Tapi Allah kasih satu bulan Ramadan pemutihan, penghapusan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Ibarat kendaraan Bu, Bapak, banyak kan motor nunggak pajak, banyak mobil nunggak pajak. Ada pemutihan di mana tidak lagi bayar denda-dendanya, hanya bayar pokoknya saja. Sama seperti bulan Ramadan, bulan pengampunan atas semua dosa-dosa kita. Semoga dosa-dosa yang selalu kita diampuni Allah dengan ibadah Ramadan tahun ini. Amin. Bapak Ibu jamaah dan pemirsa di rumah yang berbahagia. Makna kemenangan sebenarnya, sesungguhnya bukan kaleng-kaleng, adalah bagaimana ketika melewati Ramadan itu sendiri kita istiqomah terhadap ibadah yang telah dilakukan pada bulan Ramadan kemarin. Baik ibadah puasanya, tangan kita tetap berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita. Lidah kita berpuasa dari menggunjing, menggibah, menceritakan orang lain, aib orang lain. Stop. Ramadan sudah terlatih, sudah terdidik, jangan diulang lagi bulan-bulan 11 yang akan datang. Janji? Insya Allah puasa tetap jalan meskipun Ramadan telah berlalu. Puasa tangan, puasa lidah, puasa kuping, puasa mulut, dan puasa-puasa lain untuk anggota tubuh kita tetap kita jaga agar makna kemenangan di hari raya dapat kita jalankan. Ada surah dalam Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Payo, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kamu dan dapatkan surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Jadi ketika Ramadan kemarin, tidak salah kita berdoa siang dan malam, Allahumma rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Minta ampun kita siang dan malam sama Allah agar dosa-dosa kita kemarin dihapuskan. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dimaksud dan ayat dan surah ini allazina yunfiquna fis-sarra. Berat Bu, berat Bapak, berat jamaah. Ada 3 golongan yang dimasukkan kategori orang-orang yang bertakwa, yang mampu mewarisi nilai-nilai Ramadan kemarin ke 11 bulan yang akan datang. Yang pertama, allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah, baik ketika dia berada banyak duit, kayo, wad-dharra, maupun ketika dia lagi miskin, tidak mampu, lagi fakir, tidak punya pekerjaan, tapi masih mampu untuk berinfak. Inilah dia orang yang bertakwa. Tidak bisa besar, kecil jadilah. Ada masjid dekat rumah, infak walaupun cuma 1.000 sehari, istiqomah untuk berinfak. Jangan bulan puasa baik kita berinfak sedekah. Minta ampun kemarin bulan puasa, sholat rajin, infak rajin, tadarus rajin, ya. Ketika Ramadan berakhir, mulai melemah lagi. Ini salah. Makna kemenangan bukan ini yang sebenarnya, tapi mampu berbuat istiqomah terhadap apa yang kita perbuat sebulan penuh kemarin. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, lebih berat lagi, menahan amarah, menahan emosi. Ketika Ramadan kemarin bukan main, kita dicaci, dihina, dimaki atau apapun digunjing orang, sabar, karena kita berpuasa. Sampai di bulan berikutnya, Syawal dan berikutnya, tetap kita pegang teguh untuk mampu menahan emosi. Jadilah manusia yang lembut, yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yang terakhir, 3 kategori menurut surah Ali Imran 134 ini adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Berat, berat. Maka kategori takwa dalam surah ini berat, minta ampun, tapi insya Allah ibu-ibu mampu, bapak-bapak mampu, semua pemirsa mampu. Innamal a'malu bin niat. Maafkan kesalahan orang lain, baik kesalahan di grup WA maupun kesalahan di caci maki tetangga, di tempat kerja. Pasti punya masalah, pasti punya hal-hal yang memberatkan hati kita untuk marah sama teman-teman kita. Tapi sekali lagi, wal-afi na'aninas, maafkan mereka. Memberi maaf berat, meminta maaf mudah. Maaf yo bu yo, aku tak upun yang sengaja nih yang aku. Iyo kata kau mudah, tapi aku merasa punya sakit yang kau buat aku macam itu depan kawan-kawan aku. Ya kan? Dalam hati ibu nih. Tapi insya Allah saya maafkan, lain kali jangan lagi yo. Itu ya Bu ya. Nah, jangan kau nih kemarin kau bilang aku ngutang cabai semato di situ, pernah aku udah ada nih ngutang cabai semato. Kau bilang aku di mana-mana, aku tukang ngutang cabai di warung tuh. Ini salah. Sebagai orang berpendidikan, orang yang tarbiyah, yang ikut pengajian, saya yakin ibu-ibu dari gerakan Mari Mengaji, Gerami, baik dari Alam Rajo maupun dari Telanai Pura, ada kajian khusus minggu sekali
ada mengaji setiap hari di masjid-masjid, mampu membedakan mana yang biasa ikut pengajian, mana yang tidak. Kalau ibu-ibu masih nanggapi cerita orang begitu, marah-marah pun orang, malah balik lagi balas dendam, ibu-ibu kan orang pengajian namanya. Sama dengan orang yang di rumah nonton TV begawainya. Nah, itu. Insyaallah ya. Baik. Ibu-ibu dari Gerami, Ranipura dan Rambrajo dan pemirsa di rumah. Sebelum saya tutup tausiah hari ini, ada 2 pesan saya. Yang pertama, ketika sholat 5 waktu kita, jangan pernah ibu tinggalkan. Tidak ada badal, tidak ada pengganti dari perkara sholat. Kalau puasa ada penggantinya, ada fidyahnya. Kalau haji ada, umroh ada, perbuatan ibadah lain pun ada pengganti. Tapi sholat tidak ada. Tak mampu tegak, ambil kursi duduk. Tak mampu duduk juga, baring. Tak telap baring juga tat, pakai isyarat mata. Tak telap juga lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa boleh buat? Ya. Yang kedua, tadarus Al-Qur'annya. Baik itu di bersama-sama maupun di rumah dewean. Jangan kalah sama pegang HP. Pegang HP sehari nak berpuluh-puluh kali. Buka WA, buka FB, buka Instagram, dan buka yang lain-lainnya beratus kali. Tapi buka Al-Quran 1 kali sehari pun tidak pernah. Na'udzubillah. Saya yakin jemaah Jack TV tidak seperti itu. Di Sanona, entah di mana-mana. Ya. Al-Quran berapa di rumah? Warga, anak sama suami ada 5. HP pun 5. Al-Quran sikok pun jangan-jangan datik lagi. Coba biar periksa di rumah nanti. Lata taruh di mana? Entah di lemari, di rak, atau di suri dapur nyangkutnya Quran itu. Maka saya pesankan, mari kita tadaburkan Al-Quran, dekatkan diri Al-Quran dengan cara ada HP, ambil, buka aplikasi HP, aplikasi Al-Quran, tanpa wudhu, tanpa sholat, ada kesempatan baca Al-Quran lewat HP. Al-Quran repot saat harus wudhu dulu, saya lagi halangan. Oke, paham. Tapi HP tidak ada kendala sama sekali. Niat Bapak Ibu, apakah mampu hati membaca Quran atau tidak? Niatkan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. 1 ayat sehari jadilah. Inilah makna kemenangan oleh-oleh dari Ramadan. 1, jaga sholatmu. Yang kedua, jaga tadarus Al-Quranmu. Di samping infak sedekah maupun yang lain-lainnya. Paham ya? Oke. Baik, mungkin karena kondisi waktu kita tidak memungkinkan, izinkan saya sebelum mengakhiri dari tausiah ini sedikit menyanyi lagu Cici Paramida. Jangan tinggalkan 5 waktumu, jangan biarkan dia berlalu. Asik. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu pun tiba. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kita pun jadi jenazah. Sebelum jadi jenazah, sebelum ajal kita tiba diambil Allah, mari persiapkan bekal kita. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekalah kalian. Ya, berbekalah kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling elok, paling cantik, paling rancak itu adalah takwa. Cuci kacang panjang bersih-bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, sudah kita dengarkan tadi Valdo ceramah agama dari Ustadz yang luar biasa sekali, Ustadz Abdul Rosyid Al-Qori SAG, dengan
tema pada hari ini yaitu makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga menjadi pembelajaran dan juga pencerahan untuk kita semua ya Valdo. Benar, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita Benar amalkan sekali. dalam momen Hari Raya Idul Fitri ini ya Dila ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, baik di studio maupun juga yang di rumah ya. Tentunya sambil menikmati dan juga menemani momen-momen lebaran Anda pemirsa. Kali ini tentunya ya jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan musik religi. Tentunya inilah dia Rihlatun Nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbir bergema di mana-mana, mulai dari desa sampai ke kota, pertanda hari kemenangan telah tiba. Setelah sebulan lamanya berpuasa, dari anak-anak hingga orang dewasa, kaki
Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah ya, tadi kita sudah mendengarkan dan juga menyimak bersama serta mengupas informasi terkait dengan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz, yaitu makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Waduh, ini pas banget ya karena momen Hari Raya Idul Fitri tentunya sebagai pembelajaran dan juga bisa kita amalkan untuk tentunya di Hari Raya Idul Fitri. Baik, tentunya di tengah-tengah saya kali ini tentunya sudah hadir Ustadz yang keren dan juga gaul. Iya, yang kece banget. Ternyata telah hadir Ustadz Abdul Rashid Al-Qori SAG. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik ya Ustadz ya, keren banget Ustadz hari ini. Ustadz udah makan ketupatnya Ustadz? Sudah. Sudah ya, terlihat kenyang banget Ustadz ya. Ya, baik Ustadz, kali ini tentunya sudah ya ibu-ibu sepertinya tidak sabaran nih mau tanya langsung pada sesi tanya jawab kali ini, jamaah bertanya ya. Langsung nantinya akan ya dalam sesi bertanya nanti kita persilakan juga kali ini kembali bersama dengan rekan saya ada Fadila Agani, silakan. Baik, terima kasih Valdo, dan saat ini saya berada di dekat ibu-ibu cantik yang cerah-cerah banget dan ternyata dipantau dari dekat cantiknya makin luar biasa sekali. Ini dia dari ibu-ibu Gerami Valdo, Kecamatan Telanepura dan juga Alam Barajo. Masih semangat ibu-ibu, masih luar biasa. Tentunya kali ini kita sudah masuk di segmen tanya jawab Ibu. Setelah tadi Ustadz Abdul Rashid Al-Qori telah memberikan ceramah tausiahnya dan sudah siap dengan pertanyaannya Ibu-ibu. Oke, jangan lupa passwordnya, boleh kita cek dulu passwordnya. Ustadz tanya dong, nanti dijawab apa Ibu? Iya, boleh dong, boleh ya. Nanti silakan Ibu sebutkan namanya Ibu dan juga dari majelis taklim mana. Oke Ibu, baik, untuk pertanyaan pertama boleh dari Ibu mana? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Nelly Hartati dari Pengajian Gerami Kecamatan Telanepura. Di sini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, tadi Pak Ustadz bilang kita di hari Lebaran ini, di hari kemenangan ini kita harus saling memaafkan. Dan di sini ada kakak beradik yang tidak bisa saya sebutkan inisialnya, itu saling tidak bertegur sapa. Jadi di sini di hari kemenangan ini saya juga biar saling bermaaf-maafkan, tapi dia tidak peduli, dia selalu mengutamakan egonya gitu. Jadi bagaimana pencerahannya Pak Ustadz? Kami mohon Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Gerami di Kecamatan Telanepura ya. Bagaimana kalau misalkan di hari raya ini saudara kita pingin silaturahmi tapi dia tidak mau ya Bu ya, masih mementingkan egonya, tidak mau maaf-maafan nih Pak Ustadz. Iya, Ya kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada penanya kedua, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dong. Saya Gerami dari Jamaah Gerami, perwakilan dari Alam Barajo, Kecamatan Alam Barajo. Silakan Bu. Begini pertanyaannya, ini apa kalau yang puasa tapi orang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat gitu Ustadz, itu bagaimana hukumnya? Apakah masih bisa dikatakan fitri kemenangan gitu? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz, bagaimana kita puasa tapi tidak sholat ya Ibu ya, bener ya. Baik, sepertinya udah gak sabaran banget untuk mendengarkan jawaban dari Pak Ustadz. Kita kembalikan kepada Rivaldo.
Baik, terima kasih rekan saya Fadil Agani dan juga luar biasa ya. Pertanyaan dari ibu-ibu Grami tadi luar biasa ya. Pertanyaan bagus-bagus, berbobot, bermuatan batu bara. Asal jangan bermuatan batu bara aja ya. Luar biasa, menarik banget ini yang kita akan kupas bersama di sini. Tentunya bersama dengan Ustadz yang keren kali ini ya. Luar biasa ada Ustadz Abdul Rosid Al-Qori SAG ya. Baik, tentunya Ustadz kita sudah menampung 2 pertanyaan dari ibu-ibu cantik ya. Baik, kali ini pertanyaan pertama dari Ibu Ratu Mas Teti dari Kecamatan Telanipura. Iya. Dari Ibu Ratu Mas lah ya, Ratu Mas Nelly ya. Jadi pertanyaannya tadi, jadi di hari kemenangan itu seharusnya adalah harus maaf-maafan ya di hari kemenangan. Bagaimana jika kakak beradik tidak teguran? Mohon untuk pencerahannya. Silakan Ustadz dijawab. Baik. Ibu Ratu Mas Neti, ya, Nelly, ya. Pertanyaannya elok nian. Tapi saya masih heran sampai sekarang masih ada juga adik-beradik dapat teguran. Masya Allah. Ya. Ini adik ibu atau keluarga atau tetangga? Maaf kalau boleh tahu. Tetangga. Sama tetangga elok dia. Sama adik-adik justru sudah bagus. Iya. Dalam ayat Quran Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang muslim itu bersaudara, dan jika ada yang bertikai, bebala, ribut, baik itu adik-beradik, tugas ibu sebagai orang muslim untuk memberitahu dia. Sudah ibu sampaikan? Sudah. Tugas ibu sudah selesai. Tinggal lagi apa tanggapan dia. Kalau memang tidak bisa lagi ya sudah, ibu sudah tugasnya sudah selesai sebagai pendakwah. Karena semua kita pendakwah, tidak mesti ustadz, ibu-ibu pun bapak-bapak pun bisa memberi nasihat kepada tetangga siapapun. Ad-dinu nasihah, agama itu saling menasihati. Ya, ibu kontrol lagi, tanya lagi, apa penyebabnya? Kalau aku boleh tahu, baik-baik saja. Tapi kalau dia tidak boleh tahu, tidak mau campur tangan orang lain, jangan diteruskan, kakek jadi balak sama ibu. Ya, mediasi, jadi penengah ibu antara dia adik beradik. Kalau dia boleh, kalau tidak boleh sudah. Ya, tugas ibu sudah selesai. Ya, itu saja jawaban saya, simple, singkat, tepat. Ya, silakan. Iya, luar biasa, that simple jawaban dari Ustadz ya, Masya Allah terjawab ya. Ya, baik, kali ini ada pertanyaan kedua dari ibu yang cantik duduk di depan, tentunya bersama dengan tentunya dari Grami Kecamatan Alam Barajo ya. Jadi tentunya kita sudah mengutip pertanyaan dari ibu cantik tadi, yaitu tentunya apa hukumnya jika berpuasa ya tidak sholat ataupun tidak menjalankan ibadah sholatnya. Apakah dia termasuk orang yang fitri di hari kemenangan atau seperti apa Ustadz? Silahkan dijawab. Baik, pertanyaan juga mantap. Aduh, kira-kira masih ada yang seperti puasa tapi tidak sholat. Ay, parah itu, parah itu. Ibu dari Alam Barajo, sama dengan saya Alam Barajo. Di mana Alam Barajo, Bu? Kecamatannya, desanya, kelurahannya? Pinang Merah. Nah, saya Mayang Ujung, Bu. Ya. Jadi Ibu, ini siapa lagi saya tanya? Saudara, tetangga? Saudara, ada keluarga lah. Ada keluarga. Tapi jangan-jangan dia udah tahu semua ibu. Ibu udah tahu kalau dia sholat. Harus WA dulu, saya sholat yo. Enggak gitu? Ya udah saya ini. Ibu cek, benar enggak sholat dia. Tugas ibu lagi sebagai saudara, pendekatan sama dia. Apa halnya kenapa dia udah sholat? Kau ini gila macam mana? Puasa kau kerjakan, sholat yang wajib justru 5 waktu enggak kau kerjakan. Kira-kira di mana kira-kira kalau itu saudara, tapi kalau orang lain pelan-pelan ngomongnya, bahasanya lebih bagus kalau itu orang lain. Tapi kalau saudara masih keluarga, ibu berhak untuk ngegas sedikit ngasih tahu dia. Ya? Nah, aduh pulau, apa hal nggak perlu sampai sholat itu ngapo gitu nah. Puasa udah mampu, nahan lapar haus, sholat kok dia udah tahu. Apa udah tahu bacaan? Nah, kalau dia tahu bacaan, suruh dia berjamaah ke masjid. Cuman modal makmum sampai hafal itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ya. Ya, pelan-pelan ibu, tugas ibu untuk memberitahu dia, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama.
Iya, baik tentunya alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya. Bareng Ustadz Gaul pada hari ini yaitu Ustadz Abdul Rosid Al-Qori SAG ya. Luar biasa, pertanyaannya pun juga luar biasa, berbobot ya. Kayaknya ibunya lagi kekenyangan makan rendang sepertinya tadi ya Bu ya. Iya luar biasa ya. Jadi tentunya dapat kita kesimpulkan juga tentunya kali ini makna hari kemenangan di hari raya Idul Fitri itu tentunya dengan tausiah bersama Ustadz tadi ya, makna kemenangan itu untuk menjaga sebulan puasa dengan cara tentunya menguatkan iman ya, menjaga ibadah kita kepada Allah ya, kemudian juga menjaga untuk terhindar dari dosa, kemudian juga berbuat istiqomah di bulan suci Ramadan dan juga menjaga amarah, emosi serta hawa nafsu. Karena di hari kemenangan kita kembali fitri dan juga kembali suci dan juga bersih ya. Baik, kali ini pertanyaan sudah dijawab. Untuk itu kita kembalikan kepada rekan saya Fadila Agani. Baik, terima kasih Valdo. Dan bagaimana ibu-ibu pertanyaannya? Apakah sudah puas? Alhamdulillah. Sudah memuaskan ya Valdo jawabannya yang singkat, padat dan sangat jelas itu. Dan baik ibu-ibu, alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas sekali. Dan kali ini Dila mau ngasih sesuatu untuk ibu-ibu yang telah bertanya tadi. Ini ada sebuah bingkisan dari Azila Fashion Muslim. Kami undang kepada ibu-ibu yang bertanya tadi untuk dapat menerima hadiah bingkisan dari Azila Fashion Muslim. Boleh ibu datang ke sini ibu? Iya. Boleh, silakan. Ini luar biasa nih, ibu-ibu cantik yang berani bertanya pada kali ini ya, luar biasa ya. Akan dapat reward hadiah bingkisan dari busana Fashion Muslim yaitu Azila ya, di layar. Ini termasuk salah satu sponsor kita di acara Gema Takbir Kemenangan. Baik ibu mohon diterima ibu. Iya. Baik ibu mohon diterima ibu, ini dari Azila Muslim Square ya. Iya, semoga bermanfaat ya Ibu ya, mohon untuk diterima. Iya, boleh senyum. Boleh senyum kembali, ya silakan diterima. Baik, mohon diterima Ibu, ini ada sponsor dan juga bingkisan hadiah dari Azila Muslim Square. Luar biasa ya. Terima kasih Azila ya, luar biasa. Baik, kali ini boleh beri tepuk tangannya Iya, dulu boleh dong tepuk yang tangan meriah ya. Iya, Bu masih semangat? Masih. Setelah ini pempeknya jangan lupa ya Bu, bungkusin pembawa acara sama ustadznya nih. Iya, apalagi lebaran nih banyak makanan ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini sambil makan kue lebaran dan juga kue nastar, kita akan saksikan dan juga dengarkan penampilan dari Rilatun Nada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidup di dunia tiada yang kekal selamanya. Percuma hidup kita dengan amalan yang hampa. Kuatkanlah iman untuk dekat padanya. Sujud syukur kita adalah jawabannya. La ilaha illallah, la bila tubuh telah kaku terbungkus kain kafan, baru kita menyadari dosa yang telah diperbuat. Tiada guna lagi memohon taubat padanya, setelah ditutup semua pintu taubat kita.
dosaku selama ini. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita untuk dapat kembali padanya. Oh, 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 bila tubuh telah kaku terbungkus kain kafan, baru kita menyadari dosa yang telah diperbuat. Tiada guna lagi memohon taubat padanya, telah ditutup semua pintu taubat kita. La ilaha illallah, maafkan diriku telah melupakanmu. La ilaha illallah, ampunkan dosaku selama ini. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita untuk dapat kembali padanya. Untuk dapat kembali padanya. Oh. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah ya, tidak terasa kita menemani waktu kebersamaan dalam momen lebaran tentunya sambil menikmati ketupat dan rendang dan juga kue nastar pemirsa ya. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan bersama penampilan musik religi dan juga ceramah agama yang dapat kita kutip bersama dan juga bisa kita amalkan dalam momen-momen lebaran Anda pemirsa. Ya nggak terasa banget ya Dila ya. Baik, dan juga acara Akbar, ini Gema Takbir Kemenangan spesial Lebaran tidak lepas dari sponsor. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Insan Madani Jambi. Kami ucapkan terima kasih kepada Mata Visual Jambi Broadcasting dan Multimedia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Azila. Dan juga tentunya pengisi acara pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Rosyid Al-Qori SAG, kepada Nasyid Rihlatun Nada dan juga pengisi acara dari Gerami Kecamatan Telanai Pura dan Gerami Kecamatan Alam Barajo.
Baik pemirsa yang di rumah maupun juga yang berada di studio, sesaat lagi kita akan ikuti bersama doa bersama. Semoga tentunya momen lebaran pada Idul Fitri 1447 Hijriah ini diberikan keberkahan. Untuk itu kita akan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Abdul Rosid Al-Qori SAG. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala syahadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Na'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka syahidan indal maut. Allahumma inna nas'aluka jannatun na'im ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadina wa ziratan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, Engkau maha segalanya. Hari ini kami keluarga besar Gerami Gerakan Mari Mengaji Alam Barajo dan Telanipura beserta Cek TV hadir di hadapan ya Allah. Kami tenggelamkan tangan kami tundukkan kepada mohon berkenan-Mu, mohon berkah-Mu atas doa-doa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kecil kami, dosa besar kami, dosa tidak sengaja bahkan dosa sengaja kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pemirsa, tidak terasa kami berdua telah menemani Anda dalam program spesial Lebaran Gema Takbir Kemenangan. Dan sampai bertemu dalam program yang sama di hari raya kedua besok pada jam yang sama. Untuk itu kami pamit undur diri, saya Fadila Agani dan Syarif Faldo. Tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingatlah wahai manusia akan tanda-tanda
Dia mentari di ufuk timur, pancarkan sinarnya ke seluruh alam. Siang berganti malam dengan teratur, sang rembulan terangi kegelapan malam. Berzikirlah, berzikir di kala duduk dan berdiri. Berzikirlah, berzikir itu menenangkan hati. Berzikirlah, berzikir dekatkan diri pada ilahi. Berzikirlah, berzikir selalu pada ilahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Wallahu akbar, dan Allah yang maha